alasan serta kesewenang-wenangan. Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan. Hai, hentikan, jangan diteruskan. Kami membuat dengan ketidakpastian dan keserakaan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya, oh ya, oh ya, bukan. Oh ya, oh ya, oh ya, bukan. Oh ya, oh ya, oh ya, bukan. Oh ya, oh ya, Pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami di Soal Rakyat. Dan kalau tadi kita mengupas BPJS ini dari sisi bagaimana pemerintah ternyata kurang sosialisasinya seperti itu. Kemudian juga dari pihak rumah sakitnya ada yang belum mendapatkan. Nah mungkin kalau Pak Adis, apakah mungkin bisa kita menyoroti dari sisi masyarakatnya sendiri? Karena mungkin ada beberapa kalangan masyarakat yang ternyata ketika sakit, ya katakanlah flu, tiba-tiba langsung datang ke rumah sakit kelas begitu kan. Sementara ini tidak sesuai dengan prosedur dari BPJS. Nah, ini ada masyarakat-masyarakat yang seperti itu. Kalau menurut Pak Adi sendiri bagaimana? Ya itu tadi, jadi masyarakat itu pasti inginnya kan sesuatu yang nyaman. Karena itu semua orang pasti menginginkan sesuatu yang nyaman untuk dirinya. Ketika sakit pun kita ingin mendapat pelayanan yang luar biasa lah, karena siapa sih yang kepingin sakit kan seperti itu. Jangankan program BPJS ini, di rumah sakit biasa orang yang tidak memakai BPJS saja masih ada rumah sakit yang menolak mereka. Memang kendalanya seperti ini, contoh malam-malam ada ini warga Surabaya pernah curhat ke saya. Ini malam jam 10 jam 11 cucunya ini sakit. Dibawalah ke salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Nah, begitu masuk itu sudah diminta uang muka untuk biaya perawatan untuk atau biaya perawatan. check-in ya. Waktu itu diminta 20 juta. 20 juta. 20 juta. Lah, malam-malam begitu mau cari uang di mana 20 juta, kan? Sakit akhirnya, apa itu, Pak? Kenapa sampai rumah sakit membebankan biaya perawatan di muka 20 memang juta? Waktu itu anak kecil sudah agak kritis ya dia. Okay. Ada penyakitnya, masih umur sekitar 4-5 tahun begitu. Nah, pada saat itu akhirnya cari-cari ATM kan maksimal 5 juta sampai 7,5 ya. Jadi mereka cuma saudara-saudara terkumpul 12 juta lah waktu itu, masih kurang sekian. Bahkan mau gadekan mobilnya saja tidak diterima sama itu. Akhirnya bingung cari uang, belum ditangani sampai jam 3 meninggal dunia. Nah, itu yang tidak pakai BPJS. Semua ingin pelayanan maksimal, tapi hasilnya seperti itu. Masih ada rumah sakit di kota Surabaya yang seperti itu. Nah, kemudian datanglah BPJS pengganti Askes dan Jam Sostek ini. Ternyata hasilnya juga jauh lebih jelek. Mohon maaf, ini memang kenyataannya begitu.
Tidak semua ada, tapi sebagian besar itu pelayanannya tidak bagus dibanding dengan Askes dan Jam Sostek ini. Sebenarnya ini kan PR teman-teman di DPR pusat sana. DPR pusat yang kemarin menyetujui undang-undang ini. Di DPR pusat pun teman-teman di sana itu ada yang setuju dijalankan 2014, banyak juga yang pesimis untuk dijalankan itu. Sebenarnya mereka harus tegas saja. Kita mikirin mikirin yang tanpa BPJS aja sudah seperti itu, terus bagaimana yang BPJS ini? Artinya teman-teman sana tegas, stop dulu. Di stop saja kalau pemerintah tidak siap. Berani mana stop, kembali dulu kepada jam Askes dan jam Sostek seperti kemarin, disiapkan dulu semua infrastrukturnya, disiapkan semua sosialisasinya, mau setahun, mau 2 tahun, begitu siap perpindahan. Jadi ibaratnya orang pindah rumah itu loh, Mbak Agnes. Orang pindah rumah itu kan tidak mungkin rumah masih dibangun, kita sudah mau pindah. Kan begitu. Kita sudah jual rumah yang ini, kita pindah rumah. Mestinya rumah di sana bangun, jadi dulu, isinya dikompliti semua, baru kita jual rumah ini, baru kita pindah. Kan tapi masalahnya ini, begitu. Ibarat sudah pindahan, ini sudah sampai di tengah jalan, Pak. Nah, belum nyampe di rumah baru, masa iya harus balik lagi ke rumah lama, sementara rumah lamanya nggak ada nih, Pak. Nah, ini kalau perlu ya balik dulu, kita kontrak rumah lagi. Kontrak rumah dulu ya. Nah, yang penting situasinya masih seperti waktu yang kemarin, tetap nyaman dong. Daripada kita masuk rumah baru ternyata di sana belum ada atapnya dari kehujanan. Lebih baik balik kucing dulu begitu ya. Kalau dari masyarakat sendiri bagaimana, Ibu-ibu? Setuju nggak kalau misalnya nih katakanlah udah nyampe di tengah jalan nih BPJS, cuman kita harus balik dulu ke rumah lama, kita balik kembali ke jam Sostek ataupun Askes. Apa kalau dari pandangan masyarakat sendiri itu lebih baik atau ya yang sekarang ini yang diteruskan? Monggo mikrofonnya, Pak. Bagi saya ya Bu ya, lebih baik kembali lagi ke jam Sostek lagi. Balik lagi. Iya. Oke, apa yang menjadi dasar ini pengen kembali lagi? Lebih bagus ya Bu pelayanannya Bu. Tetap obatnya juga ya? bagus itu. Obatnya bagus iya. ya. Iya. Dibanding BPJS sendiri. Baik, kalau dari ibu-ibu yang di Pagasangan sebelumnya, apakah sudah terdaftar dalam kepesertaan jam Sostek? Askes mungkin ya, Askes ya. Apakah sudah terdaftar dalam Askes? Belum. Kami ya? belum pernah terdaftar seperti itu ya. Cuma ini yang masih mengganjal ya. Ini mungkin ada satu pertanyaan. Seandainya kita ikut BPJS itu yang misalnya untuk rakyat biasa yang untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu ya. Kemudian ini kan kalau kita sekarang ikut berarti kan kita masih awal ya, istilahnya masih awal membayar. Kemudian kita sakit. Katakan seperti itu. Sakit kemudian kita membutuhkan mungkin operasi atau apa yang mungkin butuh biaya puluhan juta atau bagaimana ya. Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini mungkin belum terjawab itu. Terus bagaimana kita yang baru-baru ikut seperti ini, apakah uang apa yang harus kita bayar misalnya puluhan juta itu semua istilahnya dibayar oleh BPJS atau kita mungkin bayar separuh atau bagaimana dan sebagainya, kita masih belum jelas seperti itu. Jadi mohon kalau bisa dijelaskan, mungkin nanti kita bisa istilahnya ini bukan kita hanya di sini ya, mungkin juga di warga di rumah juga mungkin seperti itu. Jadi masih belum jelas seperti itu. Bukan kalau bisa dijelaskan, harus bisa dijelaskan ini Pak Adis ini. Gimana Pak? Monggo Pak. Yang Ibu dulu ya. Ini kan sebenarnya BPJS nanti ini kan berupa asuransi dia. Arahnya kan nanti ke asuransi. Otomatis segala bentuk penyakit atau apa segala macam itu kan nanti akan ditanggung oleh BPJS itu. Mestinya sudah termasuk klaim itu di dalam sana, mestinya. Lah, tetapi ini kan dalam perjalanan memang masih bingung, masih semerawut seperti ini. Memang belum siap lah ceritanya seperti itu. Lah, kalau saya sih mestinya itu ditanggung Ibu, ya tuh, karena itu sudah nanti BPJS ujungnya kan asuransi juga kan seperti itu. Cuman masalahnya saya ya kalau lihat situasi sekarang ya pesimis, karena jangankan yang sakit keras, yang sakit ringan saja juga obatnya juga dikurangi dan lain-lain itu kan.
Karena memang sempat ada di Jadi- media ini mengatakan bahwa ada anjuran dari pemerintah supaya dokter yang menangani ini hemat obat begitu istilahnya. Kesannya kayak tidak boleh sakit gitu loh Pak. Makanya itu, apalagi kalau ada anjuran begitu, mestinya wakil rakyat kita sana sudah harus berani mengatakan stop dulu, kembalikan dulu seperti yang kemarin sampai ini siap gitu loh. Ini tadi yang Mas dari perwakilan SPSI itu juga kan mengatakan lebih enak jam sostek. Sebenarnya ya, kembali lagi sebenarnya, kalau kita meruntut betul-betul tujuan dari BPJS, benar-benar tujuannya seperti apa, termasuk dibuatkan asuransi dan lain-lain, itu sangat nyaman sebenarnya. Sangat nyaman untuk pemegang BPJS ini, baik Askes maupun jam sostek. Sebenarnya. Iya, sebenarnya tujuannya kan harus itu dulu gitu kan. Ya, tetapi kenyataannya di lapangan seperti ini, ya harus di stop dulu sampai betul-betul siap. Kalau sudah siap, baru ini BPJS dibuka. Ini loh sudah siap, ayo silahkan jalan. Dan seperti itu. Kalau enggak siap bagaimana? Nah sekarang orang disuruh bayar, katakanlah sudah mulai. Begitu umpamanya sakit keras, masuk rumah sakit, operasi, enggak bisa ditangani. BPJS, belum berlaku dan lain-lain. Oke, ini berarti justru memperburuk kesehatan begitu ya. Bukan memperburuk kesehatan lagi, bisa membuat orang meninggal dunia lah. Itu lebih parah lagi. Oke, baik, sebelum jeda, bagaimana Ibu, sudah jelaskah di sini atau ada yang mau dijelaskan lagi? Mumpung di sini langsung ada dengan Pak Adis. Ya insya Allah sudah jelas. Cuma kalau misalnya yang mengikuti BPJS untuk saat ini, misalnya orang yang sudah katakan sudah tua ya, kemudian sampai berapa tahun kemudian dia bayar terus kan ya Mbak ya, kemudian tapi dia tidak pernah sakit, katakan seperti itu. Jadi istilahnya asuransi ini tidak dipergunakan sama sekali. Kemudian dia meninggal, katakan seperti itu. Itu bagaimana Pak? Apakah uang yang dia dia bayarkan setiap Akan bulan jatuh itu kepada ahli warisnya juga begitu kan? iya, bisa dikembalikan atau hilang bagaimana? Oke, baik, ini pertanyaan menarik, namun kita akan jeda dulu, nanti akan dijawab oleh Pak Adis tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Kami kembali saat lagi.